Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nabiyya wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bimakarimil akhlaqi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-muttasifu bimakarimil akhlaqi kibaran wa sabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wa bil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram pimpinan Pondok Pesantren Al-Husna, yaitu Romo Kiai Haji Muhammad Farhan Muntaha. Kita doakan beliau panjang umur, Allah berikan kesehatan kepada beliau, dan Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Brengkok, betul ya? Saya bingung namanya, Brengkok apa Brengkok? Brengkok. Kepala Desa Brengkok beserta seluruh perangkatnya. Kita doakan agar mereka semua Allah berikan kekuatan istiqamah dan amanah sehingga menjadikan desa ini desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Forkom Pincam Kecamatan Susukan, Bapak Suroso. Sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Desa Susukan, Bapak AKP Suryono SH, Bapak Dan Ramil Susukan, Letda Infantri Eka Purwanta, para asatiz dan asatizah Pondok Pesantren Al-Husna, Pak Kiai Mutori Al-Aufa beserta seluruh pengurus NWC NU Kecamatan Susukan, dan seluruh pengurus muslimat Fatayat GP Ansor Ibnu dan IPPNU Ranting Brengkok, dan para kiai, para hadirin yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Pak, ini udah jam berapa ini? 10. Kalau kata orang Jakarta, ya, ikan sepat, ikan gabus. Ulang cakepnya. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, nah, semakin bagus. Sepakat ya? Oh, kalau di sini bukan sepakat. Sepakat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang disadari dan nikmat yang tidak disadari ada di dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Berbicara tentang nikmat, berbicara tentang rezeki,
ini pernah terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Oh, udah pada tahu ini ya. Berarti nggak usah diceritain kalau begitu. Jadi menurut panjenengan semua, rezeki itu dicari atau tidak, Pak? Dicari? Tidak. Wah, terjadi perbedaan pendapat ulama ini, Masya Allah. Jadi rezeki itu dicari atau tidak? Dicari. Berarti kalau nggak dicari, nggak dapat rezeki. Betul, begitu betul? Ya, Pak. Ternyata pemikiran ini, pemikiran sebagian besar hadirin di sini sama sepemikiran dengan pemikirannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh Imam Malik, ya, bahwa rezeki itu dicari atau enggak. Kata Imam Syafi'i, yang namanya rezeki harus dicari. Tapi kata Imam Malik, nggak perlu dicari lah. Siapa yang setuju dengan pendapat Imam Maliki? Wah, kalau saya setujunya yang pendapat Imam Maliki saya. Tadi kan saya cerita sama Pak Kiai, saya percaya benar yang namanya istilah Pak Kiai tadi nyangkul langit. Nyangkul langit itu saya percaya sekali. Jadi kalau kata Imam Maliki nggak perlu dicari, rezeki itu datang sendiri. Tapi jenengan semua kan sepemikiran dengan Imam Syafi'i, berarti jenengan itu harus capek dulu, harus susah dulu, harus keringetan dulu, baru dapat rezeki. Ternyata terjadi perbedaan pendapat antara guru dengan muridnya. Singkat cerita, Imam Syafi'i pulang, di tengah jalan melihat ada kelompok petani anggur yang sedang panen. Ya, Imam Syafi'i dimintai tolong untuk membantu agar proses panennya cepat. Singkat cerita dibantu dan sudah selesai, dapat Imam Syafi'i 1 kantong anggur. Ketawa Imam Syafi'i. Nah, kenapa dia ketawa? Capek dulu baru dapat rezeki, kerja dulu baru dapat rezeki. Balik lagi ke rumah guru, kita kasih ini yang namanya anggur, kita hidangkan. Yang namanya untuk gurunya, anggurnya yang tadinya masih kotor dicuci. Kalau bahasa orang sini diumbah. Betul ya? Dikumbah, disit. Kok tahu ya? Saya nggak bisa bahasa Jawa ini kalau dibilang gitu. Dikumbah, setelah dikumbah dipotekin. Apa dipotekin di sini bahasanya? Preteli. Dipreteli satu persatu, dihidangkan di piring yang paling cantik, yang paling bagus. Datang lagi ke hadapan gurunya, ke Imam Maliki, ya, menghidangkan sepiring anggur yang sudah bersih, yang sudah dipreteli, siap langsung dilahap. Imam Syafi'i ketika menawarkan, guru silahkan dimakan sama Imam Maliki, sambil ketawa-tawa, cengengesan. Apa cengengesan? Ngerti cengengesan nggak? Tuh, lihat guru, saya ini dapat anggur lantaran saya kerja, lantaran saya capek-capek dulu, makanya saya dapat anggur. Imam Maliki juga ketawa. Kenapa Imam Maliki ketawa? Ini saya makan anggur, kerja gak? Enggak. Bahkan bukan hanya enggak kerja, anggurnya udah bersih. Betul kan? Sudah dipreteli dan dihidangkan di atas wadah piring yang paling bagus, Masya Allah.
Jadi jenengan pengen versi yang mana, Pak? Imam Syafi'i. Tetap ya, tetap mau Imam Syafi'i. Kalau saya pengen tetap Imam Maliki lah. Jadi memang terlalu banyak nikmat Allah yang ada di dalam tubuh kita, yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Kadangkala posisi yang kita sudah bosen, sesungguhnya itu yang diimpi-impikan oleh orang lain. Alah, bosen banget kerja dari Senin sampai Sabtu. Padahal pekerjaan dia dari Senin sampai Sabtu adalah impian bagi para pengangguran. Betul nggak? Betul, Masya Allah. Maka nikmat itu ada satu teori, Pak. Nikmat itu tidak lagi menjadi nikmat. Nikmat tidak lagi menjadi nikmat kalau sudah ada di dalam genggaman. Sekali lagi, nikmat tidak lagi menjadi nikmat kapan? Ketika sudah ada dalam genggaman. Makanya kalau panjenengan semua suka daerah pantai, seneng wisata. Jadi orang itu terbagi dua. Ada yang seneng wisatanya ke pantai, ada yang wisatanya senengnya ke gunung. Ya, tapi kalau bapak-bapak biasanya senengnya ke gunung tuh. Ke gunung. Jelas banget, Masya Allah, ke gunung. Nah, kalau kita punya cita-cita, kesenangan, hobi, ya, punya wisatanya ke pantai, jangan pernah bermimpi punya rumah di pantai. Kenapa? Nanti udah nggak terasa enak lagi, sudah tidak terasa nikmat lagi kalau kita tinggal di pantai. Kalau kita senang wisata di gunung, jangan berpikir satu saat saya akan punya rumah di gunung. Kenapa? Nanti nikmat itu akan hilang dalam genggaman ketika sudah ada dalam genggaman. Maka permasalahan nikmat ini, ya, permasalahan rezeki yang kita dapatkan ini seringkali kita ingkar, kufur terhadap nikmat tersebut kapan? Ketika sudah ada dalam genggaman. Tapi itu tidak terjadi di sini. Itu terjadi di sana, Pak Kiai, di sini enggak. Kenapa? Karena di sini setiap setahun sekali kita semua mensyukuri nikmat lahirnya Pondok Pesantren Al Husna. Saat ini pondok pesantren tersebut sudah berusia 26 tahun. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan pondok pesantren Al Husna memberikan banyak manfaat, memberikan keberkahan, dan terus bisa membersamai desa ini sehingga warga di sini mendapatkan pencerahan dari pondok pesantren ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pondok pesantren itu punya makna yang dahsyat. Jadi ceritanya gini, sekarang kita bahas tentang sejarah. Islam masuk di Indonesia itu bertepatan sekitar abad 14. Abad ke-14. Padahal di dataran Eropa, ya, dan Timur Tengah, Islam itu sudah rapi sejak abad ke-7. Ya, Islam itu sudah melakukan ekspansinya sejak abad ke-7. Islam masuk ke Rusia. Dulu namanya Uni Soviet, pecahannya sekarang ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, dan stan-stan lainnya. Itu pecahan Uni Soviet itu belakangnya stan.
Dulu masuk ke Rusia melalui seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, melalui pintu negara yang saat ini nama negaranya adalah Azerbaijan. Terus Islam masuk ke Mesir, ke dataran Afrika. Ya. Pintunya mana kalau misalnya kita lihat peta, dataran Afrika itu pintu masuk Islam itu melalui Mesir, Pak. Islam dibawa oleh Amr bin As. Makanya untuk mengabadikan jasa dari Amr bin As itu di Mesir ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Islam rapi, Pak. Bahkan ke Spanyol dulu namanya Andalusia. Lahirlah seorang ulama besar dari tanah Andalusia yang saat ini kitabnya masih dipakai, masih dipelajari di pondok-pondok pesantren. Nama kitabnya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Tuh. Di Spanyol. Makanya ulama-ulama sudah berjejer tuh. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, terus Imam Hanafi itu lahir di Kufah. Kufah itu salah satu kota di negeri Baghdad. Terus Imam Syafi'i dari mana, Pak? Dari Palestina, tepatnya dari kota Gaza yang saat ini dibombardir. Terus Imam Maliki dari mana? Dari kota Madinah. Terakhir Imam Hambali dari mana? Dari Baghdad. Itu semua sudah rapi. Imam-imam besar, ulama-ulama besar sudah rapi. Imam Ghazali. Nah, dari mana Imam Ghazali? Dari Persia. Dari Persia. Sekarang negara Persia nggak ada. Namanya apa sekarang? Iran. Iran itu Masya Allah saat ini sedang perang melawan Israel. Itu ribuan kilometer, Pak, dari Iran sampai Israel itu tepat sasaran rudal. Bagaimana dengan Indonesia? Kira-kira bisa gak kita? Ya mudah-mudahan kita doakan. Ya jangan sampai perang lah. Indonesia jangan sampai perang. Nah, artinya ya ini Iran punya kehebatan yang luar biasa. Iran itu nama sekarang, dulu nama negerinya apa? Persia. Imam Ghazali dari Persia. Jadi abad 7 Islam sudah rapi di dataran Eropa, Islam sudah rapi di Timur Tengah. Masuk ke Indonesia abad ke-14. Mulai munculnya Islam di mana? Di pondok pesantren. Maka pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan benteng terakhir pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah, kita harus semangat, harus bangga ketika ada pondok pesantren di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena itu munculnya Islam itu bermula dari pondok pesantren. Selama ada pondok pesantren, insya Allah ya negara kita akan aman. Amin Allahumma. Itu cerita tentang pondok pesantren. Karena kita saat ini sedang merayakan atau mensyukuri kelahiran pondok pesantren Al-Husna yang ke-26. Hadirin dan hadirat yang insya Allah kita semuanya yang ada di sini diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, selain itu pula kumpulnya kita di sini, kita juga sedang memperingati 10 Muharram. Ya, 10 Muharram yang sering dikenal dengan Lebaran anak yatim. Saya tadi cerita sama Pak Kiai Farhan, kalau saya disuruh ceramah tentang anak yatim itu paling pas.
Bukan karena saya anak yatim, bukan. Karena saya adalah pelaku. Maksudnya apa, Gus? Saya dari kecil usia 10 tahun ya sudah menjadi yatim tuh. Jadi pengalamannya insya Allah sudah kali bertingkat tinggi sebagai lulusan anak. Jadi gini, sekarang saya akan ajak berpikir sejenak. Ya. Kita flashback kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Pak, punya julukan Habibullah. Apa? Habibullah. Makanya ada nasyid yang bunyinya seperti ini. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Jadi Nabi Muhammad punya julukan Habibullah. Apa artinya? Kekasih Allah. Yang namanya kekasih, Pak, yang namanya kekasih dimanja, yang namanya kekasih disayang. Betul kan, Bu? Pak, dulu masih ingat memanjakan istrinya, Pak, seperti apa? Masya Allah. Malam pertama menikah, besoknya si istri bikin status, engkaulah Arjunaku, lelaki sempurnaku, lelaki impianku. Malam pertama ya pernikahan, umur hari pertama itu seperti itu. Dia belum tahu ketika ya beras habis, minyak habis, gas habis. Ketika buka dompet, uangnya juga belum tahu. Makanya bilangnya engkau adalah lelaki impianku. Kita yang sudah amatiran dalam menikah, kita mengatakan pret. Belum tahu. Makanya nikmatnya pernikahan itu cuma hitungan bulan. Kenapa? Makanya dinamakan bulan madu. Kenapa? Karena manisnya cuma hitungan bulan. Bukan tahun madu, tapi bulan madu. Nah, artinya ketika nikmat itu ada, ya, ketika pernikahan di hari pertama itu kan nikmatnya luar biasa. Waktu bapak memanjakan istri seperti apa di malam pertama? Oh, manjanya luar biasa. Namanya kekasih itu ya disayang, yang namanya kekasih itu ya dimanja. Tapi lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Baru lahir jadi yatim. Betul apa betul? Dirawat sama ibunya. Ketika dirawat ibunya, Nabi Muhammad masih anak-anak, ibunya juga meninggal. Dirawat oleh kakeknya. 2 tahun berselang ketika ibunya sudah meninggal, dirawat kakeknya cuma 2 tahun. Abdul Muthalib merawatnya. Meninggal juga. Dirawat sama pamannya Abu Thalib. Dan dilalahnya, Abu Thalib ini bukan orang sugih, Pak. Buktinya apa? Nabi Muhammad ya diajak menggembala. Nabi Muhammad diajak untuk berdagang. Artinya ini kan nggak sesuai. Padahal Nabi Muhammad punya julukan kekasih Allah, punya julukan kekasih Allah. Tapi di sisi lain, lihat hidup Nabi Muhammad. Kira-kira dengan gambaran yang kita dapatkan dari sejarah Nabi Muhammad, hidupnya Nabi Muhammad bahagia atau sulit? Sulit. Padahal julukannya Habibullah. Muncul pertanyaan, di mana titik kasih sayang Allah kalau begitu? Ya, di mana titik kasih sayang Allah? Ini
ini perlu kita luruskan tentang bahwa orang itu akan berpikir yang namanya kesengsaraan, yang namanya ujian, cobaan itu adalah bentuk, ya, satu bentuk tidak sayang. Itu salah satu pemikiran yang salah, salah satu pemikiran yang tidak tepat. Sekarang gini Pak, Bapak berdoa setiap hari di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ya Gusti, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Muncul pertanyaan, siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Di ayat yang lain Allah menjelaskan, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi. Yang kedua, siddiqin. Apa siddiqin? Orang yang lempeng. Di sini apa ngomongnya? Lurus mah bahasa Indonesia. Lenceng. Ya, lenceng. Apa nih yang lenceng, Bu? Kok ketawa? Yang lenceng akhlaknya, yang lenceng perilakunya. Orang-orang yang seperti itu dinobatkan nomor kedua setelah para nabi, Pak. Yang diberikan nikmat pertama para nabi, para rasul. Yang kedua orang-orang siddiqin, orang yang lurus, orang yang benar, lempeng. Kalau bahasa Songsono, kalau di sini lenceng. Yang ketiga syuhada, orang yang wafat di medan perang. Yang terakhir solehin, orang-orang yang soleh. Perhatikan baik-baik biar nyambung. Ini akan diintegrasikan, akan dihubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dengan satu hadis dengan ayat, itu akan ada koneksinya. Tadi kita minta petunjuk oleh Gusti Allah, ya, agar dibimbing kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Jalan yang orang-orang tempuh itu diantaranya orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa saja mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ternyata di satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyaddun nas balaan, orang yang paling banyak, yang paling parah bala bencananya, yang paling banyak ujiannya dari Gusti Allah. Siapa? Yang pertama adalah al-anbiya. Al-anbiya. Nabi itu, Rasul itu adalah orang yang paling banyak ujiannya, yang paling susah kehidupannya tuh. Padahal kita minta ya petunjuk dari Allah ya agar kita bisa mengikuti jejaknya para nabi. Sedangkan hidup para nabi susah, berarti secara tidak langsung kita minta agar hidup kita nyambung Bu Ten ge? Nyambung Bu, Pak, nyambung? Berarti jenengan semua minta hidupnya. Makanya jangan heran loh, setiap hari kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kita baca berapa kali? Minimal banget kalau nggak tambah-tambah yang sunnah 17 kali kita baca. Ya pantas kalau hidupnya Liran
Nah, habis ini paham ya? Pelan-pelan, ngaji sama saya pelan-pelan. Kaitannya apa? Apakah susah itu identik dengan ketidaksayangan? Ketika kita mendapatkan kesusahan, berarti apakah Allah itu tidak sayang? Ini kan begini Pak, ceritanya. Ada seorang tetangga, hidupnya susah, melarat, belangsak. Tahu belangsak apa? Tahu. Apa belangsak? Udah jatuh, tertimpa tangga. Itu belangsak itu. Ceritanya buka pintu rumahnya orang, cerek. Tiba-tiba tetangganya naik Pajero. Tahu Pajero? Tahu. Apa Pajero? Panas Jaban Jero. Apa artinya? Panas luar dalam. Jadi kalau ada orang naik Pajero, ada yang panas. Siapa yang panas? Yang punya apa yang lihat? Yang melas temen ya. Kira-kira di sini yang termasuk yang ngelihat apa termasuk yang punya kira-kira? Yang punya, Masya Allah. Amin. Pajero lewat ya di depan tetangga tersebut, Masya Allah, diklaksonin. Nah, ketika diklaksonin, buka jendela, kira-kira makin panas atau makin adem? Panas. Oh, makin panas, kenceng bener lagi. Nah, muncul pertanyaan ini, tetangga tahu nih kebiasaan orang tadi yang naik Pajero tadi tahu. Ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, apalagi zakat. Kenapa begitu? Sholat gratis, nggak pernah dia lakuin. Puasa gratis, nggak pernah dilakuin. Apalagi zakat bayar, nggak mungkin dia lakuin. Tapi naiknya Pajero. Orang sono, jangan orang sini ya. Orang sono rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ngajinya, bahkan masuk menjadi pengurus Allahu Akbar. Tapi nggak punya Allah. Muncul pertanyaan, kenapa Allah nggak sayang kalau begitu dong? Yang nggak pernah sholatan, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, rezekinya gampang, melimpah ruah. Ternyata yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rezekinya biasa. Ternyata hal yang seperti ini pernah disindir sama Gusti Allah, Pak. Bahwa nanti akan ada hamba-hambaku yang berpikir kalau Allah memberikan segalanya, dia akan berpikir Allah sayang sama dia. Tapi ketika Allah memberikan ujian kepadanya, dia akan berpikir Allah nggak sayang sama dia. Di dalam Quran surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Ketika banyak ya rezekinya melimpah ruah, gampang naik karir, cepat melesat, dia akan mengatakan fayaqulu rabbi akraman, Allah sayang sama saya, Allah ada di posisi saya, di pihak saya. Buktinya gampang, disuruh sholat duha, disuruh sholat tahajud, ya dia lakuin. Ketika dia lakuin, semua urusan gampang, semua urusan selesai. Kira-kira semakin semangat gak tahajudnya, Pak? Semangat. Semakin semangat gak duhanya? Semangat. Udah duha 1 tahun gak kurang-kurang, tahajud 2 tahun gak kurang-kurang. Bukan semakin sugih, semakin
Kira-kira masih semangat gak? Keren. Ini yang paling depan ketawanya paling kenceng ini. Hanya pengalaman pribadi semua nih. Allah Akbar. Ya, nyambung ya maksudnya ya. Ketika kita mendapatkan banyak nikmat, kita akan berkesimpulan Allah sayang sama saya. Ya, sholat duha saya nih bermanfaat. Apalagi setelah sholat duha datang ke rumah kiainya, terus kiainya ngasih jampe-jampe, makin apa? Makin moncer ya Pak. Wah, udah semakin sayang sama kiainya itu lah. Dan dia akan mengatakan Allah sayang sama saya. Allah mendengar doa saya. Betul ya? Betul. Tapi giliran tahajud sampai ininya nih jidatnya sholat duha, Masya Allah. Orang sholat duha sama sholat rawatib lebih semangat mana Pak? Duha. Kenapa? Padahal tanya ke Ibaran, sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya adalah sholat sunnah rawatib, bukan sholat sunnah duha. Tapi kita lebih semangat sholat sunnah duha. Kenapa? Karena ada embel-embel dunianya. Ada lagi orang yang lebih parah, udah tahu dijanjikan dunia yang enak, tapi juga nggak mau sholat duha, kebangetan. Tapi pada dasarnya ini sudah disindir oleh Gusti Allah, Pak. Ketika kita hidupnya enak, ya nyaman, tentram, semua ada, punya istri cantik, anak soleh soleha, keuangan mencukupi, kendaraan buka pintu ada 3, Masya Allah, dia akan menyimpulkan Allah sayang sama saya. Tapi begitu hidupnya susah, belangsak, padahal sholat tahajud nggak kurang-kurang, sholat duha nggak kurang-kurang, udah datang ke berbagai kiai sakti. Kan di sini banyak kiai sakti ya. Wah, pokoknya kalau kayak gitu kita, Masya Allah, nggak kaya-kaya juga. Kenal Fir'aun kenal di mana Pak? Fir'aun, ya Allah, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kenapa demikian dia mengaku? Ya, sampai sekarang ini sejahat-jahatnya pemimpin nggak ada yang mengatakan saya adalah Tuhan. Tapi kalau zaman Fir'aun ada. Kenapa seperti itu? Fir'aun lengkap segalanya punya Pak. Jabatan ada, ya tinggi sebagai raja tertinggi. Terus keuangan, harta melimpah. Dan yang paling hebat dalam diri Fir'aun apa? Dia tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Kalau Bapak pernah sakit enggak? Sering. Maka bersyukurlah. Kenapa? Berarti Bapak bukan titisan. Apalagi kalau dikit-dikit bengek, Pak. Jauh tuh dari Fir'aun, jauh. Nah, orang yang hartanya melimpah ruah, kenikmatannya sempurna, ternyata bukan yang disayang oleh Gusti Allah. Contohnya Fir'aun. Orang yang hidupnya susah, banyak ujiannya, banyak cobaannya dari Gusti Allah, para nabi, ternyata itulah sosok yang dikasihi, yang disayangi oleh Gusti. Makanya harus diubah pola pikirnya, sehingga kita bisa punya sifat qanaah, ridho. Makanya ketika kita mengamalkan zikir raditu bil Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Resapi hayati dalam hati kita terjemahkan, ya Allah kula ridho, ya Allah kula ikhlas. Kalau lagi ada
salah. Maka Bapak dari sini, dari pengajian ini pulang ke rumah, terus ngelihat istri sambil senderan baca zikir itu, raditu bil. Pak, orang bersyukur sama orang bersabar mana lebih bagus? Bersyukur sama bersabar mana lebih bagus? Nah, pertanyaannya, istri-istri panjenengan semua itu kira-kira mendapatkan panjenengan itu bersyukur apa bersabar, Pak? Bu, dapat Bapak bersabar apa bersyukur, Bu? Bersabar, kompak banget loh, bersabar. Allahu Akbar. Nah, dari semua penjelasan yang saya sampaikan bahwa kita mendapatkan satu kesimpulan, jangan kita cepat menyimpulkan Allah tidak sayang kepada kita ketika kita mendapatkan ujian dari Gusti Allah, mendapatkan cobaan oleh Gusti Allah. Justru disitulah letak kasih sayang Allah. Maka kalau kita kaitkan dengan kisah tadi, wah ini penjelasan saya berkesinambungan, terus sangkut paut, terus flashback, kalau istilah film apa tuh, maju mundur. Kalau cerita sinopsis novel itu namanya maju mundur. Kita balik lagi ke kisah tadi, bahwa Nabi Muhammad meskipun punya julukan kekasih Allah, ternyata ujiannya paling banyak, ternyata cobaannya paling banyak. Justru disitulah titik kasih sayang Gusti Allah. Makanya ketika kita lihat Indonesia, banyak ujiannya, banyak cobaannya, berarti Allah paling sayang sama Indonesia. Alhamdulillah. Pak ya. Nah, sekarang Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lainnya banyak ujiannya, banyak cobaannya, meskipun mereka julukannya kekasih Allah. Sekarang fungsi dari ujian dan cobaan itu apa sesungguhnya? Pernah main selang, Pak? Di sini apa namanya? Selang. Selang air, atau selang air? Selang air kita masukin ke keran, kita siram tanaman, ya. Kita buka kerannya, kita siram, ya, airnya akan keluar. Lalu apa yang terjadi kalau kita pencet? Apa pencet? Pencet, apa? Pencet. Kalau kita pencet ujungnya, apa yang terjadi, Pak? Hah? Muncrat. Oh, ibu-ibu tahu benar, muncrat. Muncrat, moncrot, mancur. Nah, perhatikan baik-baik. Ini satu pelajaran yang bisa kita pahami sama-sama. Air selang itu yang keluar dari selang yang biasa-biasa saja, yang tidak dipencet ujungnya, itu alirannya biasa saja, dekat, ya, jangkauannya dekat. Tapi begitu kita pencet ujungnya, jangkauannya panjang. Sesungguhnya itu fungsi dari ujian, fungsi dari cobaan dari Gusti Allah. Apa? Agar capaian kita jauh lebih panjang. Apa yang kita harapkan itu nanti prestasi kita bisa jauh lebih panjang ke depan, sehingga kenikmatan yang kita dapatkan bukan hanya di dunia, tapi juga sampai kepada akhirat. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti kebahagiaan yang kita dapatkan bukan hanya di dunia, tapi juga nanti bersambung sampai kepada akhirat. Itu fungsi dari ujian, cobaan. Maka kalau ada anak yatim, ya, jangan kita diskriminasikan mereka. Kita kasih motivasi kepada mereka bahwa justru Gusti Allah itu sayang bener, sayang banget
sama anak-anak yatim. Nabi Muhammad imamul ummah, ya, imamnya para manusia seluruh dunia. Itu Nabi Muhammad dilahirkan dalam kondisi yatim. Sehingga apa? Maka seringkali yang kita lihat anak yatim, kalau dia dikasih motivasi, dikasih semangat, capaian mereka jauh lebih hebat dibandingkan mereka yang orang tuanya lengkap. Kita doakan anak-anak yatim, mobil khusus yang ada di lingkungan kita, bisa menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha, dan kelak menjadi orang yang sukses, kaya raya, ahli ibadah, ahli sedekah, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sudah 50 menit. Padahal baru muqaddimah doang ini. Alhamdulillah. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi. Jadi kalau kita melihat kondisi anak-anak yatim, justru kita harus semangat bahwa kondisi kita mungkin jauh lebih baik daripada mereka. Dan tadi pelajarannya apa? Pola pikir kita, cara pandang kita terhadap ujian, cobaan, itu jangan apa yang disindirkan oleh Gusti Allah dalam Quran surat Fajr. Ketika Allah memberikan ujian, cobaan yang bertubi-tubi kepada kita, kita langsung menjudge, langsung menghakimi bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Jangan dijadikan seperti itu. Kenapa? Ini menjadi penting, Pak. Pola pikir ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, atau mungkin kepada diri kita. Memandang ujian, cobaan, ya. Karena apa? Karena ujian cobaan itu seringkali membuat diri kita, keimanan kita goyah. Makanya ada istilah, mungkin ini bukan hadis, tapi orang banyak yang mengatakan ini hadis. Kada ayyakunal faqru kafiran. Ini bukan hadis, maudhu'. Tapi ini punya makna yang dalam. Orang fakir seringkali terjerumus kepada kekafiran. Ini mepet-mepet. Fakir, kafir. Fakir, kafir. Kan mepet-mepet. Mungkin kalau kita lagi kaya raya, lagi banyak uang, hidup sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita akan kuat keimanan kita. Ya kuatlah. Kita mengatakan Allah itu sayang sama kita, semakin yakin sama Gusti Allah. Tetapi ketika doa yang kita ijabahkan, yang kita panjatkan kepada Gusti Allah nggak pernah dikabulin, ya nggak pernah kita merasa doa kita dikabulin, makin susah. Hari ini ngutang sama si itu, besok ngutang sama si ono, besoknya lagi ngutang sama si ini. Ngutang terus, hidup semakin susah, sehingga dia berpikir Allah tidak bersama dia, Allah tidak sayang sama dia. Nah, ini pola pikir yang seperti ini harus kita ubah. Kenapa? Seringkali keimanan kita goyah. Ini masalah keimanan, Bapak Ibu. Sekarang saya akan memberikan satu perumpamaan. Kalau di dalam istilah pepatah Arab, bil misal ittadhal hal, dengan contoh akan semakin mudah dipahami. Ini,
Mengambil itu adalah satu perbuatan. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah tangan. Melihat itu adalah perbuatan. Pelakunya tangan, mata. Berjalan adalah kegiatan. Pelakunya kaki. Beriman itu adalah perbuatan. Pelakunya hati. Pelakunya hati. Cuma repotnya Pak, hati ini kalau dalam bahasa Arab adalah qalbu. Kenapa? Limada yusamma qalbu qalban li'annahu yataqallabu. Daiman yataqallabu. Yang namanya hati itu gampang terbolak-balik. Contoh, saya kasih ke contoh lagi, contoh di atas contoh. Gus, motor panjenengan bannya kempes. Kenapa bannya kempes? Tadi saya lihat ada yang iseng, ada yang ngempesin. Siapa? Itu bapak-bapak yang pakai baju batik. Di sana ada yang ngasih tahu ke saya seperti itu. Misal, nah, kira-kira setelah itu saya ketemu bapak-bapak yang berbaju batik, seperti apa wajah saya? Ya, saya nggak berani ngomel. Kenapa? Lah bapak-bapaknya akan sih. Anak kampung sini, saya nggak berani apa-apa. Saya tamu, ya udahlah. Ya teman, muka saya mungkin nggak enak dilihat ya. Saya nggak suka sama bapak itu. Saya nggak suka sama. Kenapa? Iseng dia. Pakai acara ngempesin ban. Ternyata ya orang yang tadi ngasih informasi datang lagi ke saya, Gus. Mohon maaf, ternyata bukan bapak-bapak yang berbaju batik yang ngempesin. Terus yang baju apa? Baju putih. Kira-kira raut wajah saya akan berubah gak dengan bapak-bapak yang pakai baju batik? Berubah jadi seneng lagi, jadi ya sumringah lagi, biasa saja. Itu yang dinamakan kalbu, dinamakan hati. Ya, hati itu akan berubah sesuai dengan apa? Ayo, kuncinya apa? Sesuai dengan data yang masuk. Betul? Ada seorang istri dikasih tahu, Bu, tadi saya melihat laki-laki mirip banget sama suami ibu. Kenapa emang dia? Dia lagi boncengan sama cewek. Panas. Pulang sampai rumah, kira-kira diapain itu laki? Allahu Akbar. Ya, dia lupa, si ibu tadi lupa bahwa suaminya itu tukang ojek. Tapi karena sudah data yang masuk, nyambung ya, data yang masuk mempengaruhi suasana hati dia. Terus si suami dengan melas, Bu, eling Bu, kenapa? Saya ini kan suamimu kan tukang ojek. Ya pantes lagi boncengan, kebetulan penumpangnya perempuan. Masuk data itu, tenang lagi hatinya. Berubah gak? Jadi hati itu akan terpengaruh dengan data yang masuk. Ini pelajaran kuliah ini. Pelajaran kuliah saya ajari di sini, masya Allah. Nyambung. Kaitannya apa dengan keimanan? Artinya kalau keimanan kita mau kuat, kan ini gimana tadi pelakunya siapa pelakunya? Hati. Maka pastikan data yang masuk ke dalam diri kita, yang sampai kepada hati kita adalah data yang benar. Datang ke pondok pesantren, datang ke pengajian, maka insya Allah data yang masuk adalah data yang benar, sehingga bisa memperkuat keimanan kita. Jangan sampai salah lingkungan. Ada perempuan, seorang ibu, seorang istri, ya salah memilih lingkungan, salah memilih besti. Ngerti besti? Orang brengkok ngerti besti bukan? Besti, apa besti? Sohib karib, soulmate.
Salah memilih soulmate ya. Ada 3 orang perempuan cerita, saya bingung sama suami saya. Kenapa emang? Nggak tahu, dia tuh kayaknya males banget di rumah mulu. Emang kalau jadi laki-laki begitu Pak, di rumah mulu salah, giliran punya kerja di luar mulu salah. Jadi laki-laki, alhamdulillah. Kata seorang istri bilang gitu, ya Allah, laki saya begitu males banget. Sampai dia bilang sama lakinya, bang, salah, Mas. Di sini soalnya saya jelasinnya biasanya kan di Jakarta. Mas, kerja loh, Mas, keluar loh. Ya keluar, jangan di rumah mulu. Dia cerita ke temennya, lakinya begitu. Temennya yang dengar masih mending. Suamimu begitu masih mending, suamiku lebih parah lagi. Ya Allah. Ya, akhirnya yang ketiga nimbrung. Ada apa ini? Kita lagi menceritakan suami-suami kita yang kelakuannya udah di luar nurul. Terus kata yang ketiga dia bilang apa? Masih mending kalian punya suami. Lihat, ketika kita punya lingkungan yang salah, data yang masuk ke dalam diri kita akan salah. Sehingga perempuan tadi yang bertiga punya kesimpulan, ya kalau begitu semua laki-laki sama, kenceng banget. Jadi asal usul kata-kata semua laki-laki sama begitu, Bu. Muncul dia cerita, main parah-parahan. Akhirnya punya kesimpulan semua laki-laki sama. Mau Pak disama-samain Pak? Nah, sehingga kalau kita pengen menjaga keimanan kita agar kuat terus sampai dengan akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, maka jaga data yang masuk ke dalam diri kita. Pastikan data yang masuk adalah data yang benar. Kenapa? Di antara kita ada yang menyembah Gusti Allah. Dia menyembah, sholat ya sholat, puasa ya puasa. Tapi ya Allah mengibaratkan di dalam ayat ini, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah, beribadah kepada Gusti Allah, sholat mah sholat, puasa mah puasa, zakat mah zakat, tapi ala harfin. Apa ala harfin artinya? Di tepian, di ujung. Nah, yang namanya di ujung gampang terpleset, gampang jatuh. Ketika gampang jatuh, apa yang terjadi? Fa in asabahu khairun, ketika datang kebaikan kepada dia, itma'anna bihi, dia akan tenang, hatinya damai. Ya, tadi yang saya katakan, ketika datang kebaikan, dia tenang, hatinya damai. Tapi ketika datang fitnah, wa in asabathu fitnah in qalaba ala wajhihi, dia akan marah, dia akan murka. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Dalam rangka kita menjaga keimanan kita yang ada di dalam hati kita, sehingga ini keimanan terus menempel sampai dengan akhir hayat kita dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi kita jaga keimanan kita. Dengan cara apa? Jaga hati kita. Dengan cara apa? Jaga data yang masuk ke dalam diri kita. Pintu data itu lewat mana Pak, Bu? Dari mata dan
telinga. Apa yang kita lihat pasti mempengaruhi ya pikiran kita. Apa yang kita dengar pasti mempengaruhi pikiran kita. Maka ibu-ibu jangan sering-sering lihat status. Ya, udah tahu temennya lagi liburan, statusnya sampai titik, saking banyaknya, diliatin satu persatu. Padahal sinyalnya lagi lemot, sabar banget, ditungguin. Ya, enak banget ya Allah, dia lagi liburan, ini lagi liburan sekolah, saya nggak kemana-mana, di desa Brengkok aja. Ya, dia ngelihat temennya yang lagi liburan, pulang suaminya, ngelihat muka suaminya lagi kusut. Kira-kira ibu-ibu tadi bagaimana nasibnya? Tambah, ya Allah. Makanya apa yang dilihat, apa yang didengar akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang dilihat, apa yang didengar akan mempengaruhi suasana hati kita. Maka kalau kita mau mati dalam keadaan husnul khotimah, selalu dekat-dekatlah dengan para ulama, dekat-dekatlah sama guru-guru kita, sehingga yang kita dengar, yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bahwa malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka tasyakur memperingati kelahiran Pondok Pesantren Al Husna. Kita doakan bahwa pondok pesantren ini terus berkah, Allah berikan manfaat yang melimpah ruah. Dan kita berkumpul di sini dalam rangka kita memperingati 10 Muharram. Anak-anak yatim kita doakan agar mereka semua menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi anak yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Bahwa satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya, bahwa ketika kita punya musibah, kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan cepat-cepat menghakimi bahwa Gusti Allah tidak sayang sama kita. Justru ingat bahwa para nabi, para syuhada, para sholihin, merekalah orang-orang yang paling banyak ujiannya. Dan insya Allah dengan cara apa kita menjaga ya keimanan kita? Dengan cara menjaga hati kita. Dengan cara apa menjaga hati kita? Dengan cara menjaga data yang masuk. Pastikan data yang masuk adalah data yang benar. Dengan cara apa? Bagaimana? Deketin ulama, deketin guru-guru kita, deketin pondok pesantren, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, insya Allah adalah data-data kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami, apa yang dipahami dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keimanan kita bertambah semakin kuat dan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا طول عمر في الخير والسعادة والبركة وفي الصحة والعافية وفي طاعتك يا الله وفي محبة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وفي بر الوالدين. اللهم أحينا حياة طيبة. اللهم أحينا حياة طيبة. اللهم أحينا حياة طيبة. فإذا توفيتنا فتوفنا وأنت راض عنا
فتوفنا وأنت راض عنا فتوفنا وأنت راض عنا واحجبنا عما يؤذينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب جميع دعائنا واقضي جميع حوائجنا وبلغ جميع مقاصدنا وسهل جميع أمورنا وتمم جميع آمالنا وارفع جميع درجاتنا وصحح جميع أجسادنا وأرواحنا وعقولنا وقلوبنا واشفي جميع مرضانا واشفي جميع مرضانا واشفي جميع مرضانا وسلمنا من جميع خوفنا ونجنا من جميع خوفنا وآمنا من جميع خوفنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين وبشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وببركة ما قرأناه وببركة مشايخنا خصوصا ببركة كرامة والدينا وشيخنا كي هدي أحمد مصطفى بدوي ببركة كرامتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والصحابات والتابعين وتابع التابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ونخص خصوصا إلى روح شيخنا ومربي روحنا ووالدينا كي حاجي أحمد مصطفى بدوي وإلى روح شيخنا وجدنا كي حاجي بدوي حنافي وإلى روح شيخنا ومربي روحنا كي حاجي زينل وإلى روح شيخنا كي حاجي حسب الله بدوي وإلى روح شيخنا كي حاجي شكر محسن وإلى روح شيخنا كي حاجي الشيخ محسن وإلى جميع مشايخنا في هذه الولاية ولاية Berengkok خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة أعلي درجاتهم في الجنة أعلي درجاتهم في الجنة وأعدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan ila jami'i arwahi usratina. Silakan sebutkan nama keluarganya yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil fi quburihim rahmatan wa bahjatan wa daw'an wa diya'an wa rawhan wa rayhanan min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nusyur. Innaka anta rabbun malikun ghafur. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu nuran yas'a wa yatala'la fi ma baina aydihim waj'alhu itqan lahum minan nar waj'alhu sitran lahum minan nar waj'alhu hijaban lahum minan nar waj'alhu amanan lahum minal adab. Allahumma in kanu muhsinina fazidhum fi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz anhum wa laqihim bi'aini rahmatika laqihim bi'aini rahmatika laqihim bi'aini rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وبناتنا وطلبتنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلهم وإيانا من عبادك الصالحين واجعلهم وإيانا من الأذكياء الأتقياء الأغنياء اجعلهم وإيانا من الأذكياء الأتقياء الأغنياء اجعلهم وإيانا من الأذكياء الأتقياء الأغنياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا برهم ولا تضرهم اللهم ارزقنا برهم ولا تضرهم إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر الهم رب دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.